Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu mewaspadai dan tidak meremehkan perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Misalnya, merasa diri kecil dan merasa diri selalu ditolak. Perasaan-perasaan negatif ini rawan bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 7 Februari, pekan biasa yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu, demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya, kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau,
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita tahu bagaimana sikap, karakter Herodias dan Herodes. Herodias menyimpan benci dan dendam, sedangkan Herodes menjaga gengsi, gila kehormatan dan kekuasaan, serta ia tidak tegas. Perasaan-perasaan negatif itu menggerakkan Herodias dan Herodes untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yesus adalah pribadi dengan perasaan-perasaan positif, sehingga ia dijauhkan dari bujukan-bujukan setan dan siap melakukan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu mewaspadai dan tidak meremehkan perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam diri kita. Misalnya, merasa diri kecil dan merasa diri selalu ditolak. Perasaan-perasaan negatif ini rawan, bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan yang lebih besar kepada sesama kita. Oleh karena itu, sambil mengolah perasaan-perasaan negatif itu, kita mengupayakan untuk berpikir dan bersikap positif terhadap sesama kita. Kita diajak untuk selalu melihat orang lain itu sungguh-sungguh gambaran Tuhan sendiri. Maka kalau kita sungguh melihat itu adalah Allah sendiri yang hadir dalam diri sesama kita, maka sikap kita pun akan lebih baik dan positif. Kita dijauhkan dari sikap-sikap negatif itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan untuk sesama kita dalam hidup kita setiap hari. Bapa yang Maha Sempurna, jadikanlah kami peka akan hadirnya perasaan-perasaan negatif dan bantulah kami untuk mengolahnya, serta janganlah biarkan kami dikendalikan oleh perasaan negatif itu dalam mengambil keputusan-keputusan. Tetapi tumbuhkanlah dan kobarkanlah selalu sikap positif dalam diri kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan
tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.